nikmat banget, rasanya nikmat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, dengan channelnya Nilam Ayu. Nah, ini suaranya makin agak bening-bening ya teman-teman. Nah, ini tadi saya akan bikin kopi. Saya sambil ngopi ya. Enak banget. Kopi adalah my inspirasi ya. Nah teman-teman, begini ya, saya akan membagi pengalaman saya bagaimana kena COVID-19 itu ya. Begini ceritanya ya. Hari Senin itu, Senin tanggal 28 itu nenekku kan masih negatif ya. Terus begitu aku antar, biasa di rumah itu sebelum sekolah kan aku swab dulu, aku swab antigen dulu sebelum, nah itu masih negatif. Nah di sekolahan itu jam 12 itu aku ditelepon Cece, anaknya yang perempuan. Cece, kamu jemput nenek, nenek panas sih. Ternyata di sekolah nenekku itu positif. Nah positif tapi nggak langsung dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah. Nah besoknya begitu baru dibawa ke rumah sakit. Jam 8 itu ambulan datang, aku dan nenek, aku antar nenek ke rumah sakit ya, otomatis kan nggak ada orang, aku yang ngurus ya, nenekku pikun lagi. Nah disitulah aku kan nunggu nenek sampai dapat kamar itu, kamar isolasi itu. Aku nunggu sampai jam berapa ya, sampai jam 2 ya baru dapat. Nah aku pulang setelah anak nenekku sudah masuk kamar isolasi, aku kan pulang itu aku langsung swab itu aku masih negatif ya, masih negatif, belum positif. Terus ya ceceku itu ternyata sudah apa ya, ceceku, terus aku kirim ke Cece kalau aku negatif. Ceceku bilang bla bla bla, Ati nanti kalau kamu merasakan badanmu tidak enak atau meriang atau apa aja, cepet-cepet telepon ambulan. Nah cepet-cepet swab antigen karena kamu berdekatan dengan nenek. Iya aku bilang gitu kan. Aku tuh sedih kalau ditelepon banyak-banyak, itu sedih sambil ngaca sedih gitu ya. Nah setelah itu ya udah, aku kan memang nggak mau ya, karena ceceku itu selalu ngomong kalau kamu nanti positif harus telepon ambulan, dibawa ke rumah dibawa ke dokter dulu bla bla bla. Nah aku pikiranku itu aku harus dikarantina di rumah sakit bila aku positif gitu. Nah Selasa malam itu aku merasakan badanku itu nggak enak gitu ya, sudah merasakan kayak ada tanda-tanda ini gatel, tenggorokanku gatel dalamnya itu. Nah Rabu pagi itu aku swab antigen, ternyata aku positif, tapi aku bohong ke majikan, aku hanya ngasih tahu Mr. X aja. Nah dari situ terus aku berbohong sama bapak kan, yang aku kasih ke sana itu gambar-gambar yang nenek yang negatif dulu aku send ke sana. Nah inilah berbohong itu nggak bagus. Setelah itu aku kan niatku berbohong itu, aku mudah-mudahan dalam 5 hari ini aku sembuh, karena memang aku dikarantina karena aku dekat dengan nenek ya, dikarantina 7 hari seminggu, boleh keluar tanggal 6 Desember itu. Nah aku itu hari Rabu itu aku sudah ngusek gak karu-karuan rasanya. Rabu malam itu parah, nah parah banget lah ya. Akhirnya ya memang tempat curhatku, tempat sharing itu adalah Mr. X. Jadi Mr. X itu sangat andil banget dalam kesembuhanku ya. Dia selalu memberi semangat, dia tahu kayak apa suaraku, dia tahu kayak apa polahku gitu loh. Intinya sambatku kayak apa, belungku kayak mereteli, tulang-tulangku ini kayak mereteli. Nah ini tenggorokanku gatel banget, dari sini ini tebel banget, mulutku langsung nggak ada rasa, lidahku nggak ada rasa, mulutku ini tebel banget. Nah kaki ini nggak nginjak tanah pun, nginjak lantai itu nggak terasa. Aku jiwit ini nggak terasa. Aduh ini badanku ini kenapa, apakah aku mati gitu ya, intinya gitu. Terus kasih semangat, kamu harus sembuh,
Sedangkan aku negatif positif ini aku nggak ngasih tahu anak-anakku, aku takut nanti terbebani ya, mikir aku gitu, karena di sini nggak ada siapa-siapa, pikirnya kan gitu ya. Terus pokoknya apapun aku makan, vitamin C, limun, pokoknya apapun yang cepet. Terus aku telepon temanku di sini, dikasih obat, dibeliin obat batuk, dikasih obat ini itu, pokoknya sudah aku minum Panadol, apapun aku minum supaya cepat sembuh dalam 5 hari itu ya, waktu karantina aku habis. Ternyata aku belum sembuh 5 hari itu, 6 hari itu aku masih garis 2. Akhirnya hari Senin itu aku nggak berani ngomong ke bapak kalau aku positif. Nah, bohong itu sangat menyiksa perasaan. Jangan bohong, karena kebohongan itu bisa merusak segalanya. Karena memang aku sudah mengalami ya, lebih baik itu terbuka sepahit apapun. Nah, aku setelah ngomong ke bapakku, ngirimlah akal aku positif, itu lega, alhamdulillah, plong, kayak nggak ada beban. Sudah tahu positif, sekarang tinggal penyembuhan. Begitu aku positif sama bapak, itu langsung didaftarin di pemerintah. Nah, Selasa pagi itu aku diambil taksi lah. Enak banget, diambil taksi khusus COVID itu, dibawa ke rumah sakit. Terus aku diperiksa, tapi aku sudah memberondong bapak, aku nggak mau dikarantina di di rumah sakit, aku maunya dikarantina di rumah. Nah, itu bapakku, iya ya Mr. Lau, I don't want stay in hospital, I want stay at home. I no need lah, I no fever, no coughing, no anything, no cough, no fever, no anything, so I stay home. Can aku bilang, can you is no need stay at hospital gitu, you are still young gitu, but you must understand, you must go to see doctor. Nah, bapakku bilang gitu. I say okay, I will go to see doctor, but I just need one, I don't want stay hospital. Majikanku ngerti ya, enggak akan di rumah sakit, kamu di rumah aja, di karantina di rumah, sembuhkan gitu. Nah, sudah lega, itu plong, rasanya itu kayak apa, plong gitu. Aduh, itu apa ya, sebetulnya bapakku nggak tahu kalau aku itu sudah melewati fase-fase yang sangat bahaya, yaitu Rabu malam itu. Rabu malam itu aku kayak hidup dan antara hidup dan mati, bener rasanya itu, masya Allah. Aku sampai saya berterima kasih Mr. X, berterima kasih banget atas supportnya, atas segalanya, mensupport aku dari arah manapun ya, mental aku, kesembuhanku, pokoknya the best. Terima kasih banget, you are special for me Mr. X. Nah gitu. Aduh, jangan sepelekan ya, saya bilang ya, jangan sepelekan itu kalau kena virus Omicron ya. Jangan bilang itu adalah batuk biasa ataupun hanya suatu misi politik. Tidak, virus itu memang ada dari sebelum kita ini lahir. Kita itu berhidup berdampingan dengan virus. Hanya kekebalan tubuh kita yang bisa membentengi gitu ya. Kalau kena batuk biasa itu aku nggak pernah merasakan kayak tulangku mereteli, lidahku tebal, itu enggak, biasa aja. Tapi kalau sudah kena Omicron ini sudah nggak berguna lagi, ini mulut ini tebel, putih, nggak ada rasa, belum ini merotoli semua, iga-igaku sakit semua, pahaku ini kayak nggak bisa nyatu dengan ini sini gitu. Sendi-sendiku sini nggak, kayak aku ini gimana bisa jalan, enggak, tidur gak enak, duduk gak enak, kepala pusing, pokoknya menjadi satu. Ya Allah, kayak kematian akan datang. Kematian itu hanya milik Allah. Nah ya, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh,
sudah negatif ya. Sekarang ini masih pemulihan, dan ini aku masih pakai gelangnya ya. Aku bikin video ini aku masih pakai gelang karantina karena belum selesai ya. Ini kalau aku sudah mencoba, ini aku lepas, aku taruh ya, nggak aku taruh di gelang, nggak bersentuhan kulitku. Ini bunyi titit apa 15 menit bunyi. Nanti bunyi ini berhubungan di mana itu, di pusatnya ini, dan akan tahu terdeteksi kalau aku keluar atau nggak dipakai gitu. Jadi harus nempel kulit kayak ini. Ini ya. Jangan pernah bilang ya kalau Omikron itu, sekali lagi aku ingatkan ya, hati-hati, jangan pernah bilang kalau Omikron itu hanyalah biasa, batuk biasa. Saya itu pernah batuk sesek, batuk sakit kerak ya, tapi nggak ada rasa meretel, itu negatif. Aku swab memang nggak terjangkit. Ini terjangkit, jangan dikira ya Allah. Karena nah ini ceceku juga begitu, hari apa ya, Selasa, Rabu ceceku positif, karena ceceku minggunya itu kos dengan nenek. Setelah ceceku positif 2 hari itu anaknya laki-laki yang nomor 3, karena hari Minggu itu jaga nenek, anak laki-laki itu dia juga positif. Padahal aku duluan yang positif, tapi dia nggak tahu. Dia bilangnya, Cece kamu badanmu kuat, masih muda, sudah vaksin 4 kali. Aku sudah vaksin 4 kali lah, masih kena Omikron. Nah itu loh. Nah, itulah kisahnya ya. Jadi bila satu orang kena, itu menuruntun virusnya gitu. 3 hari masa inkubasinya. Ini pengalamanku teman-teman ya, kena apa ya, COVID itu, Omikron ini kayak gini. Tapi jangan takut dan jangan panik, banyak yang kena. Bukan kita mengharap suatu penyakit ya, tapi untuk membangun apa ya, kepercayaan diri kita itu. Nah kita itu ikhlas. Nah ini adalah cobaan dari Allah, pemberian Allah pasti ada obatnya gitu. Itu pernah ya saya dan Mr. X itu bilang gini, kayak sudah pernah mati aja kan digituin, karena aku bilang aku kayak mau mati, dicabut nyawaku, dicabut malaikat kan gitu. Nah kematian itu milik Allah, hidup itu milik Allah. Hidup, mati, jodoh dan rezeki itu sudah diatur yang maha kuasa ya. Yang maha kuasa sudah diatur. Nah, kita hanya melakukan ibarat wayang, sudah ada dalangnya gitu. Nah, itulah teman-teman, sampai sekarang ini alhamdulillah Gusti Allah tasik maringi kulo gesang bisa ketemu dan bisa bikin video kayak apa rasanya kena Omikron. Aku minum dulu ya teman-teman ya. Nah kayak itu teman-teman ya. Sekali lagi pesan saya, satu, jaga kebersihan dan selalu pakai masker. Nah dan satu hal ya, imun tubuh itu harus dijaga. Nah imun tubuh itu jangan sampai drop. Imun tubuh itu dapat dari mana? Bukan hanya dari vitamin C, dari rempah-rempah yang diminum atau makan banyak atau apa. Imun tubuh itu dari pikiran hati kita. Nah dari dalam hati kita itu harus seimbang, balance. Kalau homeostasis ya, kalau menurut ilmu TCM-nya, homeostasis, keseimbangan. Nah gitu. Jadi kita itu nggak perlu berpikir banyak pikiran yang negatif, positive thinking aja biar imun kita itu terjaga. Dan satu apa ya, kita itu berusaha nerimo ing pandung, walaupun kita harus berusaha, tapi kan Tuhan yang menentukan usaha kita. Nerimo ing pandung, maksudnya nerimo ing pandung itu ya segitu pemberian Allah. Kalau kita mau meraih kayak apapun, kalau tidak dikehendaki tidak akan tercapai kan, nanti jatuh malah sakit. Nah itu aja, bersyukur, pandai-pandai bersyukur kita, itu akan menambah imun kita kuat gitu aja. Apapun yang terjadi ini adalah diterima dengan sebisa-bisanya, dengan ikhlas. Wah kayak
apa ya, kayak penceramah aja. Enggak, ini realita. Aku bisa ngomong ini karena aku mengalami. Pertama-pertama itu ada masalah, tidak begitu bisa menerima, aku juga sakit-sakitan gitu. Tapi setelah apa ya, menyadari semua peristiwa yang terjadi itu akan membuat kita itu lebih dewasa ke level berikutnya gitu. Orang yang tidak pernah kesandung, intinya itu tidak pernah merasakan itu, tidak akan hati-hati. Tapi kalau orang sudah intinya sudah kesandung masalah dan sudah merasakan, mungkin kedepannya itu akan hati-hati, ada lubang itu akan nyimpang gitu. Itulah teman-teman ya. Nah begitulah teman-teman ya, rasanya curhatan saya bagaimana kena COVID Omicron itu sangat-sangat nikmat. Dan sekali lagi untuk Mr. X yang jauh di sana, saya ucapkan terima kasih banget atas semua supportnya untuk saya kuat. Terima kasih segalanya atas perhatiannya, atas segalanya aku ucapkan terima kasih. You are is my special for me. Nah, saya akhiri ya teman-teman ya, semoga sharingku ini bermanfaat ya bagi yang belum pernah kena ya. Jangan berharap kena ya, nanti ya itulah rasanya sudah aku omongkan ya, sakitnya itu minta ampun, semua ini mereteli, mulut ini tebal, nah, kaki ini nggak terasa ke tanah, pusing, mual, badan panas, semua sekitar ini panas semua, kayak kita nggak bisa hidup gitu. Nah itu rasanya kalau digerogoti virus Omicron. Nah itu ya teman-teman, ingat ya. Nah terima kasih banget sharing saya ini. Saya sembuh masih 3 hari ya, 3 hari sembuh negatif, 3 hari ya pasca aku kena Omicron itu sampai 3 hari ini ya. Saya minta doanya dari semuanya ya, sampai habis karantina ini aku negatif, dan nanti mungkin sampai tanggal berapa aku nggak tahu, tanggal 13 katanya aku masih sudah boleh keluar dari karantina gitu ya. Terima kasih, saya akhiri teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.